seorang gadis bernama Hu Yiswan atau yang biasa disapa Lily, di mana dia berusia 17 tahun. Dia merupakan seorang pelajar jurusan keperawatan yang tinggal di Huanan, Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Lily memiliki sifat periang dan juga penyayang. Itu dibuktikan dirinya yang mengadopsi 3 ekor anjing jalanan serta 1 ekor kucing. Pada tanggal 24 Juli 2013, Rabu, kebetulan itu adalah hari libur bagi Lily. Oleh sebab itu, dia berencana untuk berkunjung ke rumah salah satu temannya. Namun pagi itu, cuaca tidak mendukung, di mana hujan turun dengan cukup deras, yang membuat rencana kunjungan itu pun tertunda. Namun setelah sore hari, Lily kembali berniat untuk datang ke tempat temannya itu, di mana dengan berjalan kaki, dia berangkat pergi dengan perkiraan waktu sampai kurang lebih 10 menit. Sambil menelpon, dia terus melangkah sambil memberitahu temannya jika dia sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Namun setelah menunggu sekitar 20 menit, Lily belum juga muncul di rumah temannya itu. Temannya itu pun mencoba menghubunginya. Namun nyatanya, panggilan itu tidak bisa terhubung lagi. Dan dari situ, Lily pun lenyap dan menghilang. Pihak keluarga yang telah mengetahui kabar itu mencoba untuk mencarinya. Akan tetapi setelah pencarian di sepanjang malam, Lily belum juga bisa ditemukan. Oleh karena itu, keesokan harinya, orang tua Lily pun membuat laporan tentang orang hilang kepada pihak kepolisian. Atas laporan itu, penyelidikan pun dilakukan. Berbekal informasi dari teman Lily, polisi mulai mengecek rekaman CCTV yang ada di pinggir jalan, yang mana pada pukul 15:14 menit, rekaman CCTV itu memperlihatkan Lily yang sedang membawa payung sambil berjalan menuju ke rumah temannya. Namun kemudian, Lily nampak berhenti setelah dia terlihat berbincang dengan seorang wanita hamil. Rekaman di CCTV lain juga memperlihatkan pada pukul 15:18 menit, Lily berjalan dengan wanita hamil itu, yang mana kemudian mereka nampak masuk ke sebuah gedung. Teman Lily mengatakan jika sebelumnya dia sempat dikirimi pesan oleh Lily yang mengatakan jika dia sedikit terlambat karena menyempatkan untuk membantu seorang ibu yang sedang hamil. Kemudian, kembali pada pantauan CCTV, di mana Lily dan wanita hamil sebelumnya terlihat masuk ke dalam sebuah gedung. Namun setelah itu, terlihat lagi sang wanita hamil yang keluar sambil membawa sebuah tas, di mana dia diikuti oleh seorang pria yang membawa sebuah koper di bahunya. Koper itu kemudian dimasukkan ke dalam mobil, lalu mereka pun segera pergi dengan mobil itu. Yang tentunya itu terasa aneh, karena sosok Lily tidak nampak di sana, meski sebelumnya dia juga ikut masuk ke dalam bangunan itu. Atas kejadian itu, wanita hamil dan seorang pria menjadi terduga dalam kasus ini. Polisi pun memverifikasi identitas mereka dan menemukan nama dari wanita hamil itu, di mana dia bernama Tan Beibei, namun dipanggil Tam. Sedangkan sang pria bernama Bai Yunjiang dan dipanggil Bai. Mereka pun segera ditangkap di sebuah pedesaan, di sebuah rumah yang dimiliki oleh pria itu. Diketahui di rumah itu hanya ada Tam, di mana Bai sempat kabur dan bersembunyi di rumah kerabatnya. Pencarian pun dilakukan hingga polisi berhasil menemukannya. Saat dimintai keterangan, di sini Tam yang sedang hamil tua dikatakan jika dalam beberapa hari ke depan dia akan segera melahirkan. Polisi pun segera menyampaikan maksud kedatangan mereka. Dengan cepat, Tam segera mengakui perbuatannya, dan dia pun mulai bercerita jika pada tanggal 24 Juli, di hari kejadian, dia berpura-pura sakit perut untuk mengelabui Lily yang kebetulan sedang lewat. Tam meminta bantuan Lily untuk mengantarnya pulang. Lily yang merasa kasihan pun membantu Tam untuk pulang ke apartemennya. Setelah sampai, Bai, suami Tam, mengucapkan terima kasih kepada Lily dengan memberikannya sebuah yogurt sebagai hadiah tanda terima kasih. Rupanya, yogurt itu telah dibubuhi oleh obat bius yang membuat Lily segera tidak sadarkan diri. Di sini,
Bai berniat untuk melakukan tindakan asusila kepada Lily. Namun Lily kembali tersadar yang membuatnya segera berusaha melawan. Namun Tam dan Bai berusaha menahannya serta membekapnya dengan sebuah bantal. Tindakan itu tentunya membuat Lily tidak bisa bernapas, yang akhirnya dia pun meninggal dunia. Melihat hal itu, kedua pasangan kejam itu pun membawa tubuh Lily, yang mana kemudian mereka membuangnya di sebuah ladang jagung. Kejadian ini membuat sebagian polisi merasa heran, bagaimana bisa seorang wanita hamil yang akan segera menjadi seorang ibu nyatanya bisa berbuat kejam dengan seorang anak gadis yang masih muda, yang bahkan berniat untuk membantunya. Lalu apa yang melatari kejahatan ini? Tam dilahirkan pada tahun 1981 di Yantai, sebuah kota pesisir di provinsi Shandong, Tiongkok. Orang tuanya bekerja sebagai seorang buruh dan dia memiliki seorang adik laki-laki. Setelah selesai sekolah, Tam mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan, di mana di sanalah dia bertemu dengan Bai yang juga bekerja di sana. Bai sendiri lahir pada tahun 1976 di provinsi Huanan. Dia berasal dari keluarga yang sederhana, di mana orang tuanya berprofesi sebagai seorang petani. Sebelumnya, Bai telah menikah sebanyak 2 kali, yang mana dia memiliki seorang putri dari pernikahannya itu. Setelah bercerai, Bai kemudian bertemu dengan Tam, dan mereka pun saling tertarik satu sama lain. Setelah mereka berpacaran selama beberapa waktu, mereka memutuskan untuk menikah. Meski orang tua Tam tidak begitu menyepakati pernikahan mereka, namun mereka tetap menjalani waktu bersama dengan pindah ke kota kecil, kampung halaman Bai. Sementara waktu, mereka hidup cukup bahagia. Namun ada sebuah hal yang mulai mengguncang kebahagiaan itu. Semua berawal ketika Tam sibuk mengurus akta kelahiran untuk anaknya. Sedangkan Bai yang seorang diri tanpa sengaja bertemu dengan temannya yang merupakan rekan kerjanya dulu. Di sini, temannya itu bertanya kabar serta bertanya tentang Tam. Apakah Bai masih berhubungan dengan Tam? Bai menjawab dengan cara bercanda, di mana dia mengatakan jika dia sudah putus dengan Tam. Candaan itu rupanya membuat temannya itu berani untuk mengungkapkan suatu hal. Dia berkata, "Baguslah, karena sebenarnya Tam adalah seorang gadis yang suka bermain serong dengan laki-laki di kantor. Banyak karyawan lain yang sudah mencicipinya, dan hal itu terjadi bahkan ketika Bai sudah menjalin hubungan dengan Tam." Mendengar hal itu, Bai terdiam, di mana dia mulai terluka hatinya. Pernyataan itu membuatnya mengalami kekecewaan, yang mana pada akhirnya dia mencoba bertanya langsung kepada Tam. Dengan penuh sesal, Tam pun mengakuinya, dan mulai saat itulah kehidupan mereka berjalan tidak sebahagia dulu lagi, di mana pikiran Bai terus-menerus dihantui oleh ingatan akan pengkhianatan istrinya, dan bahkan dia membayangkan ejekan dari rekan-rekannya. Di sisi lain, Tam terus memohon kepada Bai. Akhirnya, Bai mengatakan kepada Tam bahwa dia telah memaafkannya. Namun kejadian menyakitkan itu masih membekas di hati Bai, sehingga mustahil baginya melupakan sepenuhnya. Hal itu juga yang sering membuat emosi Bai tidak stabil, di mana dia terkadang melakukan kekerasan fisik kepada Tam. Namun keduanya mencoba memperbaiki hubungan mereka. Terkadang mereka melakukan banyak percakapan tentang bagaimana cara memperbaiki masalah mereka. Suatu ketika, Bai mengatakan, entah tujuannya bercanda atau serius, di mana dia berkata kepada Tam, dia sudah berkencan bersama banyak wanita dan tidak satu pun dari mereka yang perawan. Oleh sebab itu, dia penasaran bagaimana rasanya bercinta dengan orang yang masih gadis. Di sini, Tam menjawab, "Haruskah aku mencarikanmu seorang gadis?" Nyatanya, perkataan dari Bai ditanggapi Tam dengan serius. Mungkin hal itu karena dia masih merasa bersalah kepada Bai. Dan dari perbincangan ini, mulai saat itulah Bai selalu menagih janji kepada Tam yang bersedia untuk mencarikannya seorang gadis. Apalagi ketika mereka sedang bertengkar dan ingat tentang perselingkuhan lama itu, ujung-ujungnya Bai selalu menagih janji Tam. Akhirnya, pada bulan Juli 2013,
Tam mulai mendekati gadis-gadis yang dia lihat di jalan sambil berpura-pura mengalami sakit perut. Sebenarnya, sebelum Lily menjadi korban, sudah ada 2 anak gadis yang sudah berhasil dia kelabui. Yang pertama, seorang gadis berusia 13 tahun. Namun ketika masuk ke apartemen, Tam mulai iba dan tak tega hingga dia melepaskan gadis itu kembali. Begitu juga dengan gadis kedua yang dia lepaskan karena alasan yang sama. Di sisi lain, Bai masih saja bersikap kasar kepada Tam dan menagih janji-janjinya. Suatu ketika, pada tanggal 24 Juli 2013, mereka berdua sedang menonton TV yang memperlihatkan drama sebuah perselingkuhan. Hal itu lagi-lagi memicu sakit hati Bai yang kembali menyindir masa lalu Tam. Dia juga berbicara tentang janji Tam dan mulai menagihnya. Dan saat itulah Tam melihat keluar melalui jendela dan terlihatlah seorang gadis yang tidak lain adalah Lily. Dan itulah awal mula kejadian hilangnya nyawa seorang gadis yang bernama Lily, yang membawa Tam dan Bai harus berurusan dengan hukum. Di mana di pengadilan mereka mengakui semua kejahatannya, termasuk kejahatan yang lain. Pada bulan Juli 2013, putri Bai yang berusia 16 tahun dan seorang temannya yang berasal dari pedesaan tinggal di apartemen Bai selama beberapa hari, di mana hal itu saat mereka mengikuti ujian masuk sekolah menengah atas. Pada satu kesempatan, memberikan yogurt kepada mereka yang secara diam-diam telah dibubuhi dengan obat bius. Setelah keduanya jatuh pingsan, Bai membawa teman putrinya itu ke kamar tidur dengan maksud untuk melakukan pelecehan. Namun akhirnya dia membatalkan niatnya itu. Akan tetapi selama 2 hari berikutnya, putri Bai dan juga temannya menderita pusing secara terus-menerus yang menyebabkan mereka berdua gagal untuk ikut tes masuk sekolah menengah atas. Pada bulan Juli 2013, Bai juga sempat ingin melakukan perampokan terhadap salah satu teman sekolahnya yang kaya. Temannya itu bernama Tuan Kong. Tuan Kong diundang datang ke apartemennya untuk makan malam bersama pacarnya. Diam-diam, Bai memasukkan obat bius ke dalam minuman mereka. Selama makan malam, Bai dengan berulang kali mencoba menanyakan tentang harta yang dimiliki oleh temannya itu dan juga harta dari kekasih Tuan Kong, yang tentunya perbincangan itu membuat tidak begitu nyaman. Tuan Kong yang kesal memutuskan untuk hanya minum lalu kemudian pergi. Di hari berikutnya, Bai kembali mengundang Tuan Kong untuk makan malam bersama. Namun tentunya undangan itu ditolak oleh Tuan Kong yang telah merasa kesal kepada Bai, hingga niat buruk dari Bai itu pun batal. Kembali dalam persidangan, setelah penangkapannya, Bai pada awalnya menyangkal kejahatannya, namun tak mengakui semuanya. Oleh karena itulah Bai juga mengakuinya. Di hari berikutnya, orang tua Tam datang dari pedesaan untuk menjenguk Tam. Setelah selesai, mereka semua pun kembali pulang. Atas kasus ini yang telah menyebar di seluruh masyarakat, membuat Tam menanggung hinaan setiap hari dari banyak orang, di mana saudara Tam juga terkena imbasnya. Kemudian, Tam dibawa ke rumah sakit yang sama dengan rumah sakit yang sebelumnya menampung jasad Lily, di mana sebenarnya para dokter dan perawat di sana memiliki kebencian yang kuat terhadap Tam akibat kasus yang telah dilakukannya. Meskipun begitu, mereka tetap bekerja dengan profesional dengan memenuhi tugas mereka untuk merawat Tam. Selain itu, setiap hari pihak rumah sakit menerima banyak panggilan telepon yang meminta para dokter untuk tidak memberikan pelayanan kepada Tam agar Tam bisa merasakan akibat perbuatannya. Banyak orang yang marah dan datang ke rumah sakit untuk melihat sosok wanita hamil yang dikenal jahat. Mereka berkumpul di depan pintu masuk dan berteriak menghina Tam setiap harinya. Di sisi lain, Tam melahirkan bayi laki-laki melalui operasi. Karena tidak ada anggota keluarga yang bersedia membesarkan anak tersebut, bayi itu pun akan ditempatkan di sebuah panti asuhan. Tam mempunyai satu permintaan khusus, yaitu agar semua orang merahasiakan kejadian ini serta merahasiakan identitas orang tua dari anak tersebut.
Ketika anak itu dibawa pergi, awalnya Tam nampak tenang, namun kemudian dia mulai menangis. Pada tanggal 16 Juni 2004, Bai dijatuhi hukuman mati, sedangkan Tam yang sedang hamil pada saat melakukan kejahatan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yang mana Bai dieksekusi pada tanggal 30 Januari 2015. Di sisi lain, pada saat tragedi itu terjadi, rupanya 1 bulan lagi, Lily sang korban akan merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Namun nyatanya, dalam kenangan, dia akan tetap disebut sebagai seorang gadis yang berusia 17 tahun. Dalam wawancara selanjutnya, seorang wartawan bertanya kepada ayah Lily dengan mengatakan apakah dia masih akan mengajari putrinya untuk membantu orang lain jika saja putrinya itu bisa kembali ke masa lalu. Dengan ragu-ragu, ayah Lily menjawab, orang baik harus melindungi diri mereka terlebih dahulu, meski mereka juga berusaha untuk membantu orang lain. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama akhir kata. Sampai jumpa.